Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, hari ini saya berada di lahan bersama putri saya tercinta. Nah, hari ini agendanya melihat tanaman ubi jalar. Ya, tentunya masih di usia yang belia, yaitu usia 36 hari ya, pasca tanam ubi madu dan juga ada ubi gading dong ya. Oke kawan, penampakan alhamdulillah sesuai dengan harapan saya. Nah, seperti ini penampakan usia yang sudah belia ya, masih belia. Nah, ini jenis-jenis yang kita kembangkan pada lahan, dan ini nanti insya Allah 2 bulan ke depan kita sudah panen. Ya, ini tinggal menghitung bulan. Oh, masih selama 2 bulan lagi ya. Ya pas hari raya kurban ya, nanti saya panen, pasti panen ya. Karena ini sekarang udah usianya 1 bulan lebih 4 hari, jadinya untuk ubi madu sudah bisa kita panen, dan juga ini untuk gading dong. Nah, ini gading dong tentunya mantap sekali ya. Ya, seperti ini ya, kualitas yang kita kembangkan pada lahan yaitu gading dong sama ubi madu ya. Ini sepil langsung aja, ini varian-varian yang saya kembangkan. Ini biasanya salah satu tempat yang favorit saya untuk jadikan indukan ubi jalar ya di sini. Ya, ini ada si gemoy, yang gemoy kemarin juga bagus sekali umbinya. Ini gemoy yang satu, dan ini ada yang gemoy 133 ya. Nah, ini gemoy 133 bentuknya seperti ini. Dan kita selalu membuat atau ya namanya juga mengembangkan jenis-jenis varian unggulan ubi jalar ya untuk kita kembangkan. Nah, untuk kawan yang menemukan jenis ini, matikan ya. Ini adalah penyakit yang datang saat masa pertumbuhan. Itu namanya penyakit keriting. Keriting kalau menyerang harus kita hilangkan, potong aja di atas ya, nggak usah sampai bawah. Kalau sudah seperti itu tadi, rimbun dan hanya terdapat pada pucuk ya, kita pangkas saja nggak apa-apa ya. Ini untuk gemoy juga yang jenis 122 ya. Ini yang jenis 122 seperti ini penampakan, nah bagus sekali ya. Dan kepada si madu merah, nah ini si madu merah ini juga sudah lumayan bagus sekali pertumbuhannya. Nah, ini untuk si madu merah sudah bagus. Pokoknya seneng neng ati wes, pokoknya selalu dipantau, akhirnya ya seperti ini ya, bagus ya. Memang tanaman itu antara yang diperhatikan atau dirawat dengan yang dibiarkan asal ditanam itu pasti banyak perbedaan ya. Jadinya kalau kita menanam sesuatu tentu harus kita lakukan dengan sepenuh hati ya. Seperti halnya manusia. Manusia itu kalau hanya ada tidak dikasih perhatian ya seperti itu, biasanya cuek ya. Tapi kalau kita berikan perhatian pasti akan lebih romantis itu kalau manusia. Tapi kalau tanaman ya seperti ini ya. Kalau kita rawat dia pun akan tumbuh dengan bagus ya. Oke kawan, gemoy sudah kita lihat ya. Gemoy memang seperti ini ya. Identik dengan batangnya menjulang ke atas ya. Tidak ada yang namanya akar yang tumbuh di bagian ruas-ruasnya ya. Seperti ini. Ini gemoy sudah panen. Hari ini masih tahap pengembangan juga. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin penasaran menanam si gemoy, ya ditunggu dulu ya. Bang Heri randang-dang loh. Iya, nanti dulu lah. Nanti kalau sudah tersedia memang untuk agenda kita memang untuk pemerataan bibit ya. Segala yang kita bikin atau kita produksi di lahan kita, ini nanti kalau sudah memang layak untuk kita tanam atau layak untuk kita jual belikan ke daerah lain, kalau memang tidak sesuai dengan harapan ya kita nggak berani. Tapi kalau sudah di sini dengan seleksi beberapa kali sudah memang bagus kualitasnya, ini baru kita berani kirim ke luar wilayah ya. Nanti seperti itu selalu jadi
prioritas kita saat menanam ubi jalar ya. Memang perawatannya hari ini sudah harus kita lakukan. Bagaimana cara merawat ubi jalar itu yang baik dan benar ya. Ya mungkin pada daerah lain atau tempat lain ada juga yang beda ya, cara teknik-teknik perawatan. Tapi insya Allah sebagian besar itu tekniknya hampir sama. Mungkin kalau sudah menjalar panjang itu ada yang dipotong atau dipangkas, tapi ada juga yang tidak. Kalau saya di tempat saya ini biasanya saya lakukan pengurangan itu di atas 2 bulan ya. Pengurangan batang yang terlalu banyak atau terlalu rimbun ya. Karena masih masa-masa vegetatif atau pertumbuhan, jadi kalau kita sering memangkas itu akan pengaruh juga pada pertumbuhan umbinya. Tapi kalau memang terlalu rimbun, biasanya memang harus dipangkas ya. Mungkin di usia 1,5 bulan sudah mulai pemangkasan kalau memang terlalu rimbun. Biasanya tergantung pada tingkat kesuburan lahan itu sendiri ya. Karena memang di daerah saya lahan itu pH-nya lumayan ukuran sedang, jadinya tidak terlalu subur ya. Jadi pertumbuhannya ya di usia 34 hari masih seperti ini. Mungkin di tempat lain yang di usia yang sama bahkan ada yang melebihi tanaman saya. Ada juga yang malah kalau tempatnya gersang belum seperti ini ya. Ya memang dari masing-masing keunggulan tanah antara yang terlalu subur, ada yang kurang subur atau bahkan yang sangat gersang itu semuanya itu ada teknik-tekniknya. Ini menurut saya loh ya. Karena lahan saya itu ada beberapa tempat dan kategori tingkat kesuburan tanah itu juga nggak sama. Ada yang satu sangat subur, ada yang kurang subur, bahkan ada yang gersang ya. Lahan saya ada yang satu lokasi itu sangat gersang, bahkan rumput ilalang pun enggan untuk tumbuh. Nah, tapi tetap saya tanami dengan metode yang saya kembangkan dan alhamdulillah bisa menghasilkan ubinya itu bisa maksimal ya. Karena memang seperti itu ya. Ada metode khusus cara mengatasi bagaimana kalau kita menanam ubi jalar pada lahan yang subur, pada lahan yang kurang subur. Itu ada teknik tersendiri ya. Nah, hari ini penjelasan untuk cara perawatan yang lahan subur kurang subur dipending dulu ya. Besok atau mungkin di video selanjutnya. Yang hari ini saya fokuskan untuk kawan-kawan ini melihat tanaman sekilas saja pertumbuhan ya atau perkembangan di usia 34 hari ya. Oke lanjut. Nah ini sudah penampakan si madu merah seperti ini ya. Ini ada Papua Kawi yang jenis merah orin. Nah ini bagus sekali. Nah ini juga muncul yang saya kembangkan masih beberapa batang kemarin. Gemoy 1, 2, 3. Nah penampakan seperti ini. Ini ada runcing-runcing dan ruasnya itu sangat rapat sekali ya. Nah ini insya Allah bagus umbinya. Ini masih dalam pengembangan. Nah yang gemoy yang satunya sudah bagus. Nah sesuai dengan harapan. Nah oke kawan, ini saya juga mau sepil juga. Yang ini deretan ada 8 baris. Ini usianya 27 hari ya. Ini ada ubi mutiara ya. Ubi mutiara sudah bagus ya. Kemarin juga sempat adanya serangan embuk. Akhirnya saya itu sulam sampai lumayan banyak karena memang area bekas jagung di sini kemarin banyak sekali yang namanya embuk. Dan saat penggarapan nggak bisa terurai atau terambil, jadinya saat tanaman kita sudah mulai hidup atau tumbuh itu terkena serangan. Ini sampai saya kembali tanami ulang. Ini saya tutup pakai bekas kopet ya seperti ini. Akhirnya ya harus tanam ulangnya ya. Semoga aja tanaman ulang ini akan nuntut ya dengan kancane. Ya ini langsung kawan, ini yang baru umur 23 hari ya. Yang 23 hari ini adalah jenis terbaru saya. Ini varian mirip ubi madu ya. Ini warnanya merah.
panjang-panjang umbinya ya. Ini nanti termasuk varian terbaru dari kita, dan tentunya ini nanti spillnya di belakang ya. Agar ada penasaran sedikit lah, jenis apa lagi bang itu kok muncul yang aneh-aneh ya. Enggak aneh ya. Jadi ini pengembangan dari kita yang sudah lumayan banyak ini. Semoga aja ini nanti hasilnya juga bagus ya, karena memang sudah saya uji bagus sekali. Nah ini keunggulannya, umbinya ini banyak dan panjang ya, tapi tidak terlalu besar. Standar paling besar lengan saya ya kemarin yang sudah saya panen, tapi untuk umbi bisa mencapai 17 dalam satu batang ya. Ya mungkin kalau 17 yang 3 sebesar lengan, yang lainnya sebesar apa ya, pegangan cangkul ya, mungkin kalau ditimbang sudah di atas 2 kilo ya. Ini varian terbaru, ini untuk spill khususnya nanti di video selanjutnya. Oke, ya kita langsung naik lagi ya. Nah, jenis-jenis baru yang saya kembangkan semoga bermanfaat juga untuk kawan-kawan yang sudah menanam, atau bahkan mungkin ya apa ya, ini sebagai inspirasi ya. Saat menanam ubi jalar itu harus kita jangan hanya satu ubi jalar dalam satu lahan ya. Bagaimana kok bisa gitu bang? Ya bisa lah, karena memang ubi jalar itu enggak pada semua lahan akan cocok ya. Makanya kenapa Bang Heri selalu nanam itu kok banyak jenis ya. Ya itu salah satunya untuk ini ya, mengamati tanah itu yang cocok untuk jenis ubi apa ya. Ya nanti kalau sudah ubinya itu bagus jenis itu, atau mungkin beberapa jenis itu juga bagus, ya nggak ada salahnya semua jenis ubi itu kita tanam. Tapi kalau memang kita paksakan nggak mampu untuk maksimal ya, jangan memaksakan untuk jenis-jenis yang lain ya, mungkin hanya beberapa saja ya. Ini juga kita nanam jenis ungu ya, ungu yang silangan kemarin dari ubi madu. Nah ini muncul juga seperti ubi madu persis ya, ini ubinya ungu ya. Ini juga jenis-jenis baru, ini gemoy yang selalu bikin gemoy juga ya, sama jenis-jenis gading dong tentunya andalan kita. Oke kawan, untuk kawan-kawan yang selalu menemani saya, terima kasih. Dan hari ini sudah waktunya saya pulang karena sudah waktu sore ya. Bagus sekali ya hari ini. Salam sukses untuk kawan-kawan, semoga kebahagiaan selalu bersama Anda dan sukses selalu. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.